الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد واعتصم بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, jemaah Masjid Al-Jabal yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tausiah atau berbagi ilmu dengan para masyayikh di sini dan para kaum muslimin yang berada di masjid besar ini. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita yang bisa dilaksanakan mudah-mudahan merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan surat Thaha 124 yang artinya begini: wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada, barang siapa yang berpaling, an dzikri, dari ingat kepada kata Allah. Ulama ditafsir menafsirkan tentang dzikir ini ayat Al-Quran atau ibadatul fardhiyah. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran atau tidak melaksanakan apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka tetap bagi orang tersebut pasti kehidupannya akan susah, akan samsak. Ini yang menyatakan bukan siapa-siapa, jelas Tuhan kita semua, Allah Jalla. Jadi kalau misalkan ada orang yang misalkan kehidupannya begitu hebat, tetapi mereka berpaling Al-Quran, itu sebetulnya dalam hatinya tidak begitu pas. Karena yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kehidupan hidup dengan kebingungan, hatinya akan galau, tidak akan tenang. Bahkan kesananya masyhur mati a'ma, nanti di hari kiamat oleh Allah bakal dikumpulkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Mungkin jemaah bisa melihat bagaimana orang buta kalau berjalan susahnya minta ampun. Ini dipaksa Allah, dikirimkan oleh Allah Ta'ala mahsyar dalam keadaan buta. Orang-orang ini nanti akan protes pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Ya Tuhanku, kenapa aku ini kok dikumpulkan dalam keadaan begini, tidak bisa melihat? Dia pasti begitu nanti di yaumil qiyamah. Qala, maka Allah menjawab, atat ayatuna fanasitaha. Memang begitu keadaan kamu. Telah datang ayat-ayatku kepadamu. Kok kenapa kamu tidak berpikir?
Ini peringatan bagi kita semua. Allah menurunkan ayat-ayat ini, ada yang tersurat dan ada pula yang tersirat. Ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran sudah jelas, itu firman-firman Allah pasti akan terjadinya, dan Allah sendiri yang memfirmankannya. Kejadiannya pasti itu. Beda lagi dengan omongan manusia. Ini adalah firman Allah. Dan ada juga yang tersirat. Apapun yang ada di dunia ini, kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini, apakah kita berpikir tidak? Apakah kita mengambil ibrah tidak? Ini. Kalau kita melihat dari ayat yang lain, semua juga sudah mafhum. Allah menciptakan manusia untuk apa? Bukan kepentingan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintahkan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu. Untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Tapi kenapa kita tidak mau beribadah pada Allah? Kebanyakan orang tidak mau beribadah pada Allah. Kenapa? Karena orang-orang tersebut tidak mengerti. Kalau dia paham, kalau dia mengerti, pasti akan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mengerti, dan tidak ingin mengerti, dan tidak tahu. Seperti halnya kita tahu, kita misalkan sebagai seorang pegawai suatu perusahaan, kita tuh tahu posisi sebagai pegawai. Kalau disuruh oleh bos kita bagaimana? Mau tidak? Pasti mau. Kenapa? Karena bos kita yang akan memberikan gaji kepada kita. Nah, kadang-kadang orang tidak mau, tidak tahu siapa Allah itu. Allah lah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Jadi semuanya yang ada di diri kita adalah titipan Allah kepada kita. Makanya kita sempatkanlah waktu kita. Jangan sampai kita diberikan waktu oleh Allah yang begitu luas, tetapi kewajiban yang begitu sempit, yang begitu sedikit oleh Allah. Kenapa kita tidak melakukannya? Berapa waktu yang Allah berikan kepada kita sehari semalam? 24 jam. Berapa yang diminta ibadah kepada Allah? Hanya 30 atau 25 menit. Kalau misalkan kita sholat 10 menit, mungkin 50 menit. Berapa perbandingannya? Begitu minim. Jadi kita jangan sampai menjadi orang-orang yang bodoh. Memang nanti yang banyak masuk neraka di antaranya orang-orang yang bodoh. Bodoh kenapa? Bodoh tidak tahu kepada Tuhannya. Itu bodoh tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya, sebagai yang mengurusnya. Ini banyak orang yang tidak tahu. Makanya dia bersantai-santai, berleha-leha, tidak mau beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mau berpikir bahwa dia adalah makhluk Allah. Nah, ini kita sebagai makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Jelas Allah muliakan manusia dengan makhluk yang lain. Maka dari itu kita harus menjadikan manusia sejati. Jangan sampai kita menjadikan diri kita ini bukan seperti manusia. Kenapa? Karena udah jelas, kalau manusia mempunyai akal,
dan nafsu. Sedangkan hewan hanya dikasih nafsu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan sampai akal kita kalah oleh nafsu kita. Kalau akal kita kalah oleh nafsu kita, maka jatuh derajat kita dari manusia menjadi hewan. Bahkan lebih parah daripada hewan. Balhum adall, lebih sasar daripada hewan. Dalam kesempatan ini, dari ayat yang tadi saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran. Sebagai makhluk Allah, sebagai umat Allah, kita sama-sama meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan bermalas-malas kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiap-tiap waktu kita jadikan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ibadah mahdhah itu hanya 5 waktu. Nah, kita yang lainnya ambil oleh kita. Segala kesempatan jadikanlah ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hidup kita lebih mulia. Bahkan nanti Allah janjikan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang salihah, dan mudah-mudahan dalam sisa umur kita ini Allah berkahkan umur kita ini. Berkahkan bagaimana? Jadikan umur kita ini umur yang bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kepada hadirin yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Dan diakhiri saja pertemuan ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.